Kita sedang berada di Madura, di Bangkalan, menuju Sumeneb, ingin berekspedisi ke Pulau Nepah, tempat makam Mambang dari Manen Paduran. Selamat berjumpa kembali, folks. Kalau masih ingat postingan kita sebelumnya tentang kisah Mambang dari Manen Paduran yang pernah bertarung dengan Raja Madura, kali ini kita sedang menuju Pulau Madura, tepatnya ke daerah Sumeneb untuk melihat peninggalan makam Mambang ini. Perjalanan dari Surabaya menuju lokasi ini sekitar 2 jam, tepatnya di hutan keramat yang dijaga oleh kera-kera di pantai Nepah. Di sana Mim bertanya kepada masyarakat yang ada, mereka tidak tahu tokoh yang bernama Mambang. Tetapi beberapa orang yang tua mengakui bahwa asal datu yang ada di makam tersebut berasal dari Kalimantan. Namun ada juga yang membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa ia asalnya dari tanah Jawa. Sekali lagi kita di Pulau Madura, di Sampang, ya di Pulau Nepah. Ini tempat Mambang dari desa Manen Paduran datang. Kita akan melanjutkan perjalanan kita. Ayo Pak. Perjalanan kami dipandu oleh seorang juru kunci bernama Pak Busri. Saya pun bertanya kepada Pak Busri, siapakah tokoh yang ada di dalam makam ini? Ia pun mengatakan bahwa tokoh ini berasal dari Kalimantan. Memasuki areal makam ini kita akan disambut begitu banyak monyet dan mereka sedikit bandel, suka mengambil barang yang kita bawa. Jadi kalau main ke sini, hati-hati dengan barang bawaannya. Memang banyak kera sini Pak ya? Iya banyak sih. Jadi dijaga sama kera sini ya? Iya. Oh. Ini keranya ini. Keranya bandel-bandel gak Pak sini? Bandel-bandel gak keranya? Tunggu sama bapak aja deh. Kalau keranya bandel. Iya. Kalau tidak bawa apa-apa ya tidak apa-apa. Iya. Oke, sekali lagi kita di daerah Sampang, Madura. Kita menuju ke makam keramat yang konon katanya dari Kalimantan, yaitu Mambang dari desa Manen Paduran yang dulu pernah ditantang kelahi sama Raja Madura. Ini kita di Pulau Madura. Sama Pak siapa Pak namanya? Lupa Pak. Pak Busri. Pak Busri ya. Ngeri monyet-monyet gede juga. Banyak monyetnya. Tapi nggak ganggu kan ini monyetnya? Dan nakalnya. Nggak nakal. Jangan nakal ya. Iya Anjul. Di sini ke sana di setengah kilo di ke makamnya Raden Segoro. Ada sejarahnya ini di sana. Cukup. Ya Allah ada. Enggak. Jangan lari. Sampean lah Mas bertarung. Iya masih. Bukan, ini kita menuju Mambang, makam Mambang dari Manen Paduran yang ada di Pulau Madura. Baca postingan kita sebelumnya biar tahu. Ini di Pulau Madura di Sampang. Sampang Madura. Pantainya bagus. Bisa ya dia buka botol tukerannya. Bisa lah pintar. Iya. Bisa kok dibuka terus diminum lah. Iya. Ditangkap nih. Pikir dia apa gitu. Iya. Ditangkap nih. Ya Allah. Oke. Ini di Pulau Madura di Sampang. Menurut versi cerita di sini mengatakan bahwa pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang bernama Medang Kemulan. Mungkin inilah yang menyebabkan orang menyamakan dengan Manen Paduran.
Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sangyang Tunggal. Ia mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Ratna Rorogung. Ia saking cantiknya banyak orang ingin meminangnya, namun ia tidak mau. Namun suatu ketika terjadi sang putri hamil di luar pernikahan. Dan ini menyebabkan Sangyang Tunggal marah dan hendak membunuh sang putri. Dan ia memerintahkan Patih Pranggulan untuk membunuh sang putri di tengah hutan. Namun entah kenapa setiap kali sang patih hendak memenggal sang putri dengan pedangnya, pedang tersebut selalu terpental sampai 3 kali. Menyadari kejanggalan tersebut, maka sang patih hendak menyelamatkan sang putri. Ia pun membuat sebuah rakit atau dalam bahasa Maduranya disebut kitek. Kemudian sang putri naik ke atas kitek tersebut dan sang patih menendang rakit tersebut meluncur deras, menyeberangi laut dan mendarat di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Gunung Geger. Di sanalah tempat sang putri akhirnya tinggal. Dan hutan ini banyak dijaga sama kera. Iya, banyak. Kita lanjut ceritanya. Kemudian sang putri melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Raden Segoro. Suatu ketika kerajaan Medang Kemulan menghadapi serangan bertubi-tubi dari musuh. Sang Prabu Sangyang Tunggal mendapat petunjuk bahwa sang musuh dapat dikalahkan oleh seorang pemuda dari sebuah pulau yang tampak antara ada dan tiada, yang disebut dengan Lemah Duro, yang menjadi cikal bakal nama Madura. Kemudian singkat cerita, Prabu Sangyang Tunggal meminta bantuan dari Raden Segoro, dan akhirnya Raden Segoro berhasil memenangkan peperangan tersebut. Gimana cerita yang Bapak tahu tentang itu, Pak? Apanya? Ceritanya yang makam itu. Ceritanya ini sebelumnya dari Kalimantan ini. Oh gitu. Dia merantau ke sini ya? Iya, ke Madura ini. Katanya keturunannya itu zaman dulu ada cirinya, Pak, pakai gelang sama anting itu ya? Iya, ada di sana. Oh gitu? Iya. Soalnya ini sejarahnya ada di sana. Oh. Iya. Alhamdulillah sampai juga. Iya. Saya cuma dengar ceritanya aja, Pak. Iya. Makanya penasaran sama ke sini. Sekarang Salam juga. ya, ini tahu orang Sumenep ini. Oh. Pengunjung Sumenep. Iya. Oh, banyak juga orang ziarah ya? Iya. Sumenep ini. Ya, sekali lagi. Hai Pak, Assalamualaikum Pak. Dan banyak orang berziarah juga di sini. Iya, sama kepo. Ini baru pertama kali juga ke sini. Makamnya ini. Oh ini. Di kayu ini Pak. Makamnya ini kayu. Oke. Sejarahnya ini ada. Iya. Ini. Oh. Foto ini Dek. Iya. Iya. Ini makamnya. Oke. Paisen kayu ini. Paisen. Nama dua paisen. Ini makamnya. Setelah memenangkan peperangan tersebut, Raden Segoro diberi gelar Temenggung Gemet, yang artinya apabila orang bertanding dengannya maka akan habis. Dan kemudian ia pulang kembali bertemu dengan ibunya untuk bertanya siapakah ayahnya. Ibunya akhirnya menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang siluman yang sangat sakti. Dan ketika itu anak buah dari Raden Segoro menguping pembicaraan dengan ibunya tersebut, sehingga Raden Segoro menjadi murka dan mengutuk prajurit-prajurit yang menguping itu, dan mereka berubah menjadi kera yang sekarang menjadi penjaga makam Raden Segoro ini. Nah, kalau kita lihat ceritanya di sini ada perbedaan, tetapi ada beberapa benang merah. Misalnya ada kesamaan fonetik antara nama kerajaan Medang Kemulan dengan Manen Paduran. Kemudian dalam versi Dayak ceritakan bahwa sang ibulah yang siluman atau Bawin Jadat. Sedangkan versi di sini justru sang ayahlah yang seorang siluman sakti.
Dan katanya masih ada sisa bekas kapal dari Raden Segoro ini, namun kita tidak sempat ke sana. Dan ada liang tempat pertarungan antara Raden Segoro dengan raja atau musuh. Dan versi Dayak adalah Raja Madura, sedangkan dari versi di sini adalah musuh dari tempat lain. Yang keturunannya katanya masih punya Tepatnya di daerah Bringkoning. anting sama Karena gelang itu di sini, keterbatasan Pak. waktu, Di sini. Mimin tidak sempat ke sana. Mungkin next time kita akan coba lihat Mana lagi. yang ada tempat yang saya bilang tadi? Sedangkan yang versi mengenai senjata pusaka Mambang berupa dohong yang diberikan oleh Bawinjata, dalam versi di sini ia mendapatkan 2 buah senjata tombak yang merupakan perwujudan dari seekor naga. Ada kemiripan antara tombak dan dohong. Kita tentu tidak bisa menjudge mana versi cerita yang paling benar, karena namanya folklore, akan ada versi, akan ada variasi cerita, karena ini cerita tutur. Setidaknya kita bisa melihat ada benang merah, ada kesamaan dalam cerita ini. Demikian Fox, hasil ekspedisi kita di Tanah Madura, di Sumeneb. God bless, tabe. Yang